Minimnya bahan bacaan anak yang dapat dibaca di luar jam sekolah menjadi sorotan sejumlah mahasiswa Politeknik Negeri Medan ini. Mahasiswa kreatif ini memanfaatkan dana hibah Bina Desa dari Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi atau Kemenristek-Dikti. Mengubah desa Jaring Halus menjadi desa yang berbudaya literasi. Jaring Halus Kabupaten Langkat, Sumatera Utara adalah sebuah desa terapung yang terpencil dan tertinggal. Desa ini terdiri dari 5 dusun dan dihuni lebih dari 800 kepala keluarga yang mayoritas adalah masyarakat nelayan. Kebanyakan dari mereka hanya mengenyam pendidikan sebatas SD dan SMP. Sungguh disayangkan, nasib sama juga dialami oleh anak-anak mereka. Diperkirakan dari 50 anak per tahun, hanya 25% saja yang bisa melanjutkan pendidikan SMA. Gerakan membaca buku menjadi langkah awal pergerakan mereka. Bersama masyarakat setempat, mereka membangun rumah baca yang mengoleksi lebih dari 1.000 buku bacaan. Sebagai alternatif, rumah baca ini juga dijadikan tempat belajar dan kegiatan pendampingan, seperti pembekalan keterampilan, bakat, dan seni. Menjadi nelayan jadi siklus kehidupan pesisir. Lewat pendidikan, mereka berupaya memutus mata rantai pendidikan minim, agar generasi selanjutnya punya mimpi yang besar. Tidak sebatas menjadi seorang nelayan seperti orang tua mereka. Menyapa negeri hingga ke pelosok bahari, panggilan hati akhirnya membuat mereka peduli terhadap kehidupan anak-anak di desa pesisir, yaitu di Desa Jaring Halus, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Di tengah mirisnya kehidupan pendidikan anak-anak di sana, mereka ini punya mimpi untuk menjadikan daerah tersebut sebagai desa literasi anak pesisir. Nah, untuk itu pemirsa sudah hadir bersama saya Ketua Pelaksana Gerakan Literasi Anak Pesisir, yaitu ada Nurjanah Nasution. Assalamualaikum Janah. Waalaikumsalam. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Terima kasih sekali sudah hadir. Seperti apa sih kamu dan teman-teman mengawali ide ini? Nah, jadi di kampus kita itu ada namanya Tridharma Perguruan Tinggi, yang mana itu adalah pengabdian masyarakat yang ketiga. Nah, jadi dari Tridharma itu kita membuat sebuah program yang namanya itu Politeknik Mengajar. Nah, jadi kami menemukan sebuah desa yang keadaannya cukup miris ya pendidikannya. Nah, di situ kita berencana ingin membuat sebuah gerakan yang namanya itu adalah Politeknik Mengajar. Oke. Nah, seperti apa nih bentuk gerakannya saat itu? Nah, bentuknya itu seperti pengajaran. Di sehari Sabtu kita datang itu mungkin kan sangat jauh gitu kan ke sananya. Jadi sampai sana itu kita pukul 1 dan kebetulan kan mereka juga sudah pulang sekolah kan. Nah, jadi di situ kita lanjut belajar bersama adik-adik di sana. Nah, jadi dari jam 1 sampai jam 6 sore kita juga melakukan pengajaran. Di malam harinya kita ada nonton bareng. Di hari Minggunya itu kita ada melakukan kegiatan seni, penampilan seni di pinggir pantai seperti itu. Nah, jadi apa yang sudah kita ajarkan pada hari Sabtu, adik-adik mengaplikasikannya pada hari Minggu. Gitu. Jadi sudah bersenang-senang di hari Minggunya, diaplikasikan di sana. Seperti apa nih ceritanya bisa dapat dana hibah ya dari Kemendikti untuk mengelola Bina Desa ini sendiri? Ini seperti apa? Nah, jadi per tahunnya itu Dikti membuka program yang namanya itu program Hibah Bina Desa seperti itu. Nah, jadi seluruh universitas ataupun perguruan tinggi yang ada di Indonesia itu membuat proposal yang di dalam itu ada kegiatan yang ingin diajukan sama Dikti. Nah, jadi itu bukan langsung diterima seperti itu aja, kita seperti berkompetisi. Program yang mana yang akan diterima seperti itu, dan alhamdulillah Politeknik Negeri Medan lolos. Terpilih jadi salah satu ya? Terpilih. Jadi di Sumatera Utara itu ada 4 universitas. Yang salah satunya itu adalah Politeknik Negeri Medan. Wah, luar biasa nih berarti perjuangannya untuk mendapatkan challenge itu ya. Berapa sih jumlah dana yang diterima dari Kemendikti untuk program Bina Desa ini sendiri? Jadi kita ajukan kemarin itu adalah 45 juta. Nah, jadi yang disetujui itu hanya 40 juta. Apakah ini sudah cair dan sudah diterima semua? Sudah, alhamdulillah. Oke, baik. Setiap minggu, relawan ini menempuh jalur darat dari Medan ke Batangbulu selama 2 jam. Kemudian, menyeberang menempuh jalur laut selama 45 menit untuk sampai ke Jaring Halus.
Inilah yang selalu mereka hadapi. Tak jarang harus merogoh kocek pribadi, bahkan menantang maut ketika cuaca tidak bersahabat. Nah kemudian apa nih alasannya memilih Jaring Halus sebagai desa binaannya? Nah, jadi dari kegiatan Politeknik Mengajar kemarin, kita melihat sangat mirisnya kondisi di sana. Seperti di sana itu hanya ada 3 tingkat pendidikan, yaitu TK, SD, dan SMP. Oh SMA tidak ada ya? Tidak ada Oh, di menengah sana. atas. Oke. Nah, jadi kita melihat adik-adik di sana ketika mereka belajar, mereka hanya ketika belajar di sekolah baru mendapatkan buku gitu. Dan yang mereka bawa pulang itu hanya LKS. Bagaimana kita yang dalamnya itu hanyalah soal-soal gitu kan. Bagaimana kita mau mengerjakan LKS kalau kita tidak punya bahannya seperti itu. Nah, jadi begitu juga dengan SD, TK, itu sangat jarang sekali mendapatkan buku. Nah, jadi disitulah kami ingin sekali melakukan gerakan literasi yang mana itu dominannya membaca buku seperti itu. Tapi bukan hanya sekedar membaca buku gitu kan. Nah, jadi kita membuat gerakannya itu bagaimana mereka menyukai membaca buku dari aktivitas mereka yang mereka sukai seperti hobi mereka menari. Nah, untuk kita mengetahui tarian-tarian itu kan mereka juga perlu membaca gitu. Benar. Nah, jadi kami coba memotivasi mereka membaca dengan hobi-hobi mereka seperti itu. Jadi menggali keterampilan mereka dengan membaca buku berarti ya. Janah lihat nih dari sebelum kalian datang dengan sesudah ya. Seperti apa sih perubahan literasi membaca mereka itu, kesadarannya itu? Mungkin dari yang 0 sampai kita melakukan kegiatan itu ada kemajuan seperti itu. Contohnya seperti apa? Contoh konkretnya? Contohnya ketika kita datang mereka tahu kita juga bawa buku gitu kan. Nah, jadi mereka cari nih, Kak mana bukunya segala macam. Mereka yang malah mencari buku itu sendiri, bukan lagi kita menyodorkan sama mereka. Ini loh buku harus dibaca, bukan seperti itu lagi. Baik, nah tadi ada niatan ya untuk menjadikan daerah ini sebagai tempat desa literasi anak pesisir ya. Nah, lantas untuk mewujudkan ini semua, apa nih program yang kalian lakukan di sana? Nah, di sana itu kami membangun sebuah rumah baca. Ini lagi dalam proses pembangunan. Nah, jadi di sana kami mendirikan sebuah rumah baca yang di dalamnya tuh biasalah berisi buku-buku gitu kan. Nah, jadi dengan mendirikan sebuah rumah baca, kami berharap kami menyediakan akses lebih luas sama mereka seperti itu. Nah, jadi setelah kami menyediakan aksesnya, kami juga memfasilitasi mereka, bukan hanya menyediakan akses seperti itu. Dan memfasilitasinya dengan Sabtu Minggu itu kami datang untuk melakukan pengajaran, untuk melakukan program pembelajaran yang per minggunya itu berbeda-beda. Misalnya minggu ini kita belajar tentang wawasan kebangsaan, minggu depan tentang kreativitas anak bangsa, minggu depannya lagi tentang seni, puisi, banyak sekali yang seharusnya kita kasih sama mereka. Materinya itu berganti terus ya? Berganti. Oke, nah kabarnya juga ternyata wawasan kebangsaan anak-anak di sana masih sangat minim ya. Ini seperti apa? Mungkin boleh dibagi dengan saya dan pemirsa yang ada di rumah sana tentang kehidupan anak-anak yang ada di sana. Nah, jadi ada sebuah cerita lucu. Waktu kita melakukan kegiatan Politeknik Mengajar nih, mungkin awalnya itu ya gerakannya, makanya kita tergugah, wah ini sangat miris nih adik-adik di sana gitu kan. Nah, jadi awalnya itu kita masuk ke kelas, kita melakukan pengajaran. Jadi biasa kan wawasan kebangsaan itu tentang Pancasila, tentang pahlawan-pahlawan, tentang Undang-undang presiden, dasar undang-undang dasar gitu kan. Jadi kita tidak muluk-muluk, kita itu di kelas 4, di kejadiannya di kelas 4. Nah, jadi kita tanya, ayo siapa presidennya Republik Indonesia? Kami tercengang gitu ketika ada seorang anak menjawab, Pak Kades gitu kan. Oh gitu? Iya. Nah, jadi, Pak Kades dia sebut? Iya, dia sebutnya Pak Kades gitu kan. Nah, jadi kita, wah masa Pak Kades sih? Ini loh yang sering muncul di TV, Pak Kades kan. Ini serius jawabannya seperti itu? Maksudnya tidak, bukan jawaban yang bercanda? Bukan. Nah, makanya itu nama anaknya itu ada Sabeni. Makanya kita bilang dia itu presiden Jaring Halus gitu. Karena mungkin dari jawaban pertanyaan tadi ya. Iya, pengalaman-pengalaman uniknya banyak sih. Maksudnya bukan hanya unik, tapi kita juga miris gitu kan. Ada yang tidak hafal lagu Indonesia Raya, ada yang... Ada sampai tidak hafal lagu Indonesia Iya. Raya? Apalagi anak zaman sekarang gitu ya, anak yang di kota aja mungkin nama-nama pahlawan kita tidak tahu gitu. Bagaimana lagi mereka yang kurang informasi tidak mengetahui pahlawan-pahlawan mereka. Dengan menumbuhkan wawasan kebangsaan sama mereka, kami berharap ingin menimbulkan jiwa nasionalisme sama mereka gitu. Kenapa? Karena ketika kita tidak mempunyai jiwa nasionalisme, kita merasa tidak memiliki Indonesia ini lagi gitu. Baik, Janah, semakin menarik nih perbincangan kita, namun kita harus jeda sejenak ya.
Ya pemirsa ingin tahu seperti apa aksi mereka dalam memberdayakan desa literasi anak pesisir ini? Berikut liputannya. Memang apa yang disampaikan oleh Nurjanah tadi itu benar adanya. Terima kasih dan Program Hibabina Desa ini banyak mendapat dukungan dari masyarakat. Selain memajukan desa di bidang pendidikan, program ini juga bermanfaat dalam memunculkan bakat-bakat yang dimiliki anak-anak desa Jaring Halus. Jangan salah, meski hidup di desa tertinggal, anak-anak ini punya semangat yang tidak kalah hebat. Semangat mereka pun disambut baik. Agar terpacu, berbagai perlombaan dan kompetisi pendidikan pun diselenggarakan. Tidak melulu dijejali soal ilmu pengetahuan, membangun kedekatan emosional lewat permainan lepas pantai juga dilakukan. Membangun karakter saling percaya dan menerima. Tidak hanya anak-anak, sejumlah orang tua juga memerlukan dampingan, terutama bekal dalam memberikan pola asuh dan menanamkan bahwa pendidikan itu penting. Ada amanah yang dititipkan para relawan kepada anak-anak desa ini. Ada pula semangat yang masih menyala-nyala dari Jaring Halus. Semangat meraih pendidikan dan prestasi yang gemilang. Baik Jana, ini saya masih penasaran karena tadi memang dikatakan presiden saja sudah tidak kenal nih ya, apalagi lagu kebangsaan tadi. Nah, jadi apalagi sih fenomena yang Jana temukan ketika turun di desa Jaring Halus ini? Yang fenomena-fenomenanya mungkin banyak ya. Yang pertamanya itu mungkin tentang segi lingkungan di sana gitu kan. Nah, jadi di sana itu untuk kesadaran masyarakat sendiri tentang sampah gitu, itu sangat minim gitu. Jika kita berkunjung di sana, kita sudah disambut dengan sampah gitu. Jadi yang kedua itu adalah tentang kesadaran masyarakatnya gitu. Nah, makanya ketika kita tanyakan, Bu, kenapa sih banyak sampah di sini? Mereka bilang dari luar gitu, sampahnya dari luar. Loh, kok dari luar, Bu? Iya, kan namanya laut. Jika pasang, sampahnya naik katanya. Terus ketika surut tidak turun lagi sampahnya gitu kan. Menurut kami bukan seperti itu gitu. Nah, jadi kita sampaikan juga sama masyarakat di sana, sampah itu bukan berasal dari luar. Mungkin hanya sekitar 2% gitu. Lah ya, kecil ya dari hanya luar. Kecil gitu. Tapi masyarakatnya sendiri bahkan ya anak-anak sekolahnya itu buang sampah ya udah langsung ke bawah gitu. Langsung ke bawah kan mereka di sana rumahnya itu seperti rumah panggung gitu kan. Terapung ya. Nah, jadi langsung campain aja tuh ke bawah. Seperti itu. Baik, nah tadi ngomong-ngomong masalah rumah belajar nih. Apa sih yang beda dari rumah belajar yang sudah didirikan oleh teman-teman dari Politeknik Negeri ini? Nah, jadi yang beda itu adalah mungkin lebih ke kegiatannya gitu. Yang biasanya rumah baca itu kan hanya untuk sekedar membaca gitu. Nah, jadi di sana kita juga membuat kegiatan-kegiatan itu yang berbeda-beda tiap minggunya. Jadi semakin menarik minat adik-adik untuk datang lagi ke rumah baca itu gitu. Jadi lebih ke hobinya mereka. Kita tidak bisa memaksakan anak-anak untuk hari ini kita belajar puisi ya. Ayo semua belajar puisi, tidak seperti itu. Nah, jadi kita ke sana juga membawa relawan gitu. Nah, jadi relawannya kita bagi-bagi bidangnya. Ada bidang puisi, musik, ada bidang cerpen, jurnalistik juga ada gitu. Nah, ini apakah relawannya datang dari dunia profesional juga? Tidak. Nah, jadi kita lebih memanfaatkan teman-teman mahasiswa yang pengen mengajar ke daerah-daerah pelosok gitu. Baik, selain itu apalagi nih yang diajarkan di sana? Nah, di sana juga kita mengajarkan tentang seni gitu. Nah, di dalam seni itu kita mengajarkan tentang tarian, terus tentang tentang kreativitas juga gitu. Nah, jadi anak-adik di sana kita ajarin buat misalnya tentang koran nih, di sana kan juga terdapat banyak sampah koran kan, bagaimana membentuknya menjadi sebuah kerajinan tangan. Didaur ulang lagi berarti ya? Iya. Kemudian ini juga saya dengar bahwa mengambil identitas nama sebagai sanggar juga ya. Nah, ini kenapa memilih bentuk sanggar? Nah, sanggar itu di dalam bahasa Indonesia itu kan tempat sebuah komunitas melakukan kegiatan gitu kan. Nah, jadi kita lebih ke sanggar anak sih gitu. Jadi anak-anak di sana kita tempatkan di sebuah rumah baca itu. Di sana kita memberikan pembelajaran, pencerdasan sama mereka biar jam mainnya itu lebih berkurang ke hal-hal yang positif seperti itu. Nah, jadi karena di sana anak-anak juga sangat miris ya. Nah, di sana itu anak-anaknya kondisinya
ada yang SMP sudah pandai merokok, ada juga yang sudah ya banyak lah tentang pernikahan dini juga itu sangat tinggi gitu. Jadi kita ingin meminimalisir itu di sana. Bagi mereka bisa membaca, kemudian bisa menyalurkan kegiatan seninya dan keterampilannya, apakah itu menjadi wadah satu-satunya di sana? Iya, kalau untuk kita menjadi wadah satu-satunya untuk penyaluran kreativitas mereka gitu. Nah kemudian di sana kan juga namanya rumah baca pasti banyak koleksi buku ya. Ini biasanya dari mana sih koleksi bukunya yang didapatkan? Nah, jadi kita kemarin itu melakukan donasi gitu. Selain kita juga mendonasikan dari kegiatan kita, maksudnya dari program kita juga membuka donasi untuk masyarakat luas, terbuka untuk umum gitu kan. Nah jadi kita kemarin itu ada dapat bantuan dari Gramedia, dari teman-teman di kampus, dari teman-teman di luar kampus, dan bahkan ada dari beberapa LSM gitu. Mereka sangat antusias, apa nih yang dibutuhkan, apa nih gitu. Oke, nah ini kabarnya karena memang lokasinya jauh ya, medannya juga agak susah. Ternyata teman-teman juga selain membentuk sanggar juga ternyata mengkader relawan-relawan di sana ya, agar masyarakat sana mandiri ya seperti itu. Nah ini seperti apa sih pengkaderan yang kalian lakukan? Nah ini mungkin lebih ke rencana tindak lanjut kita di dalam program Dikti itu gitu kan. Kita tidak hanya membangun gitu kan, kita tidak hanya menghadirkan, tapi mau sampai kapan kita terus-terusan ke sana gitu kan. Nah, jadi kita harus membentuk masyarakat yang bisa melanjutkan di sana gitu. Nah, jadi kita lebih ke di sana juga yang tadi adik-adik nggak bisa lanjut sekolah, itu kita lebih berdayakan mereka. Nah, jadi kita ajarkan mereka bagaimana mengelola perpustakaan, bagaimana mengajari menari, bagaimana pembuatan film, seperti itu. Apakah banyak dari antara mereka yang saat ini sudah mulai bergerak? Ya, sudah. Jadi kita kemarin juga ada namanya pembuatan film gitu kan. Nah, jadi mereka sudah membentuk 2 kelompok kegiatan. Nah, jadi itulah kader-kader kita ke depannya gitu. Mereka yang akan mengelola perpustakaan ataupun rumah baca tadi. Dibekali apa saja sih mereka ini supaya siap nih menjadi orang yang mandiri dan bisa membangun desanya sendiri? Kita lebih ke pengajaran bagaimana sih mengelola ini penyusunan buku misalnya gitu kan. Nah, bagaimana kalian membuat program ke depan? Apa? Ayo kita motivasi mereka bagaimana apa kegiatan yang akan kita lakukan di minggu depan. Misalnya, Kak, kami mau buat kegiatan ini gitu. Jadi kita lebih mengajarkan mereka bagaimana selalu berkegiatan gitu. Kabarnya ini bahwa Desember ini nanti programnya akan selesai ya. Nah, apakah program ini selesai dari Kemendikti dan teman-teman juga berhenti sampai sini atau seperti apa? Tentu tidak gitu. Kita sudah membangun, kita sudah bangun dari awal dan itu kita harus lanjutkan gitu. Nah, jadi per tahunnya itu kan kita regenerasi dari BEM anggota ini dengan BEM anggota lainnya juga tahun depan gitu kan. Nah, jadi kita bakal buat kegiatan yang sama, mungkin pengabdian masyarakat, tapi dengan warna yang berbeda lagi ke depannya. Walaupun hibah dana tidak datang lagi kucurannya dari Kemendikti ya, tapi tetap dilakukan ya. Karena juga di awal kita kan bukan pakai dana dari Dikti juga gitu kan. Baik Jana, kita harus tunda kembali sejenak, perbincangan kita nanti akan kita lanjutkan lagi ya. Ya pemirsa, ingin tahu seperti apa komentar masyarakat mengenai manfaat yang sudah mereka berikan? Berikut cuplikannya. Sebelum ada abang-abang Polmed, mereka meluangkan waktu mereka itu untuk bermain bola dan ataupun mengikuti ayahnya itu pergi ke laut mencari nafkah. Setelah ada kakak-kakak Polmed, jadi mereka mengikuti kegiatan yang dilakukan kakak-kakak Polmed. Kakak Polmed juga mendirikan rumah baca, jadi mereka bisa membaca di rumah baca itu. Jadi waktu mereka itu terluangkan untuk membaca. Mereka melakukan sosialisasi tentang hak asuh anak, terutama bagi kaum ibu-ibu yang memang selama ini mungkin juga masyarakat kita yang SDM-nya masih di bawah ya, tentu kan mereka juga dapat memahami bahwa terhadap anak-anak itu ibu-ibu itu tidak bisa lagi sembarangan, kan gitu kan. Cara menasihati anak itu kan satu ilmu juga bagi mereka. Mereka dapat lebih jauh mengenal Indonesia lah kita bilang. Dengan membaca ini kan banyak mengenal Indonesia, mengenal lingkungannya, ya, mengenal masa depan mereka. Dengan banyak membaca, kita berharap ke depan anak-anak itu terbiasa kepingin lebih tahunya harus tambah gitu. Meskipun di desa yang terpencil seperti ini gitu.
Baik Jana, omong-omong tentang pengalaman nih, apa sih ketika datang ke lapangan nih ya, pengalaman yang berharga yang Jana dapatkan ketika melihat kehidupan mereka di sana? Mungkin seperti pepatah mengatakan pengalaman itu adalah guru yang paling berharga gitu kan. Nah jadi ketika kita datang ke sana, kita tergugah hatinya, maksudnya kita lebih wah kami bersyukur di kota gitu. Kita bisa sekolah SMA dengan mudah, kita bisa memilih sekolah mana saja yang terfavorit bahkan gitu kan. Nah tapi adik-adik di sana tidak bisa memilih, bahkan untuk sekolah lanjut aja itu berpikir gitu kan. Tidak seberuntung kita yang hidup di kota Iya ya? benar sekali, jadi mungkin lebih ke motivasi untuk kita menggali ilmu lagi gitu dan terus berbagi sama mereka. Lantas apa sih kepuasan pribadi yang Jana rasakan ketika bisa memberikan manfaat ini kepada adik-adik yang ada di sana? Ada kepuasan pribadi tersendiri gitu ketika kita bisa menambahkan satu ilmu saja kepada orang lain dan itu diterapkan sama adik-adik di sana, itu sangat luar biasa seperti itu. Nah kemudian untuk rencananya ke depannya, kan ingin membuat desa literasi ya di kehidupan pesisir sana. Nah ini apa program rencana ke depannya lagi? Jadi program kami ke depannya itu adalah bagaimana kami bisa beraudiensi sama pihak pemerintah yang mana bisa mendeklarasikan desa Jaring Halus ini akan menjadi sebuah desa literasi seperti itu. Nah jadi ke depannya juga kita namanya juga literasi gitu kan, kita berbeda dari literasi yang orang hanya membaca buku gitu. Jadi kita ingin ketika apa yang mereka pelajari itu mereka aplikasikan gitu. Nah jadi kan kita tadi sudah membentuk beberapa kelompok anak-anak gitu kan, misalnya kelompok pembuatan film, kelompok menari gitu kan. Nah jadi semoga tidak hanya di situ, kita bisa mengkompetisikan hasil-hasil karya mereka itu ke luar desa itu Jadi sendiri. mereka juga terekspos ya, ini loh potensi-potensi anak-anak pesisir yang ada di daerah sana seperti itu ya. Nah kemudian terakhir nih Jana, untuk menutup perjumpaan kita hari ini, apa sih harapan Jana untuk kehidupan anak-anak yang ada di desa pesisir sana? Harapan saya ke depannya itu adalah adik-adik di sana lebih semangat lagi belajarnya gitu kan. Semoga ke depannya bisa terbangun SMA di sana, jadi mereka tidak pernah berpikir wah bagaimana nih SMA aku gitu kan. Nah jadi mungkin akan terbentuknya desa-desa literasi yang baru gitu. Baik Jana, terima kasih atas perbincangan kita hari ini. Semoga semakin sukses ya, dan untuk semakin juga bisa memberikan manfaat yang banyak untuk masyarakat banyak. Terima kasih. Ya pemirsa, semoga apa yang dilakukan oleh mahasiswa penggerak perubahan ini atau yang disebut dengan Agent of Change ini bisa menjadi teladan bagi kita semua untuk terus berbuat kebaikan. Saya Riza Lubis, tebarkan selalu nilai kebajikan dalam setiap lini kehidupan. Sampai jumpa.